baru juga ya, dan yang baru ini antum juga insya Allah setelah hafal Safinah kita naik ke kitab yang kedua. Kita hafal dulu kitab ini karena ini kitabnya kitab mubtadiin. Setelah hafal kita meningkat yang ke mutawassitin. Ahlan, tafadhal. Sebelumnya kita mulai, ada yang tanyakan tentang daurah ini, khususnya yang jadid. Hadid, ada yang tanyakan? Alhamdulillah. Sehat jadid ya. Nanti sistem daurah ini, belum ada. Ya, nanti sistem daurah ini yang pertama ketika masuk kita merojaah yang sebelumnya, bakal anak tanya. Ya, masalah-masalah yang daurah kemarin kita tanya pas sekarang. Yang pertama. Yang kedua, sebelum kita masuk belajar, antum harus hafal matan dulu. Matan Safinahnya. Contoh sekarang, alamatul bulughi salah amal mu'asrof. Itu antum hafal matan dulu. Nanti bakal ada panggil misalkan Fulan, silakan dihafalkan. Ya, semuanya harus hafal. Minimal hatam daurah kitab ini antum sudah hafal matan Safinah. Ya, jangan ngaku tolib syariah, jangan ngaku tolib fikih wa usuluh di Timur Tengah enggak hafal Safinah. Ini kalau ini kelasnya SD. Ya, kelasnya SD. Antum ini harusnya udah di minhaj. Udah S1, Timur Tengah, Jordan. Ya, masa Safinah pun enggak tahu. Ya, harusnya udah di minhaj. Ini menanyakan di minhaj, ini baru tahu di sini. Ya, iya, jangankan di kitab-kitab Tuhfah, Nihayah, Mughni, ini aja antum baru tahu di sini. Ya, gitu. Makanya yang seperti ini antum harus semangat. Ya, siapa yang sudah daftar di daurah ini, ana harap sampai hatam kita. Jangan berhenti tengah-tengah. Ya, jangan tengah-tengah 3, 4 berhenti, jangan. Ya, antum bakal nyesel. Ya, antum bakal nyesel. Di ujian enggak ada kitab ini. Ya, di ujian enggak ada kitab ini. Nah, sedangkan di Indonesia ini sangat berguna. Antum jangan di sini enak, tapi pulang ke Indo antum jadi kiai. Datang ke Indo antum jadi kiai, bakal ditanya apa hukumnya wudu tapi enggak mencuci kaki, misalnya. Pasti bakal ditanya apa hukumnya sholat Jumat datang pas khutbah. Apakah kita sholat sunnah dulu, tahiyatul masjid? Ya. Apakah kita mendengarkan khutbah? Apa hukumnya ketika sholat Jumat datang pas sudah rakaat kedua? Apa hukumnya? Ya? Apa hukumnya? Itu masalah dasar di fikih. Antum nggak tahu, antum malu. Di pundak antum ada timur tengah. Ya, timur tengah itu berat banget. Antum di sini mau ngambil usuluddin, mau ngambil masolih apapun, pulang ke Indo pas ditanya apa fikih, nggak mungkin. Mahwa nahu nggak mungkin, mahwa sholaf nggak mungkin. Pasti apa ditanya? Gimana hukumnya nyentuh istri? Ustadz, di kampung ada anak zina, ini apa hukumnya? Siapa walinya? Pasti kayak gitu orang-orang kampung, ya. Nggak mungkin nanya di Jordan jabatan apa? Anak Kemenko. Enggak ada. Di kampung enggak ada kayak gitu. Jangan bangga, anak Danus. Enggak. Datang ke kampung, antum tentang hukum agama. Yang paling penting, ya, silahkan antum ikut. Ya, bersama mereka. Tapi pastikan dasar fikih antum sudah kuat.
fikih udah kuat, silahkan antum kemana-mana. Itu ya, ini mah jangankan kita baca kitab, namanya aja belum gitu ya. Jadi harapan kita sebagai panitia mengadakan daurah ini sebagai tempat wadah antum mengkaji kitab-kitab yang mutaqaddimin, karena di ujian itu semuanya pakai mu'asirin ya. Kemarin kita mulai di kitab Muqaddimah Hadramiyah sudah jalan alhamdulillah, istiqomah 30 ke atas yang hadir ya. Ditargetin yang Muqaddimah itu sekitar 6 bulan kita hafal. Kuat ya? Kuat. Yang Muqaddimah. Yang usul fit minimal 4 bulan. Nah, yang ini targetin 3 bulan 4 bulan. Karena anak di Yaman ini ngaji ini 1 semester 4 bulan. Ini hatam. Gitu ya. Walaupun ada ujiannya, ada apanya. Nah, sekarang targetin akhir tahun ini Desember kita hatam 3 kitab. Gitu. Ya, itu target dari panitia di sini. Gitu ya. Jadi pembahasan di sini ini masalah paling bawah. Masalah paling dasar di fikih Syafi'i. Paling bawah banget. Ya, makanya jadi aib ketika antum enggak tahu kitab ini atau enggak pernah ngaji kitab ini dengan bawa nama Timur Tengah. Nah, kalau antum udah gabung sama Santi Jawa, ya ini tuh udah makanan sehari-hari. Ya. Coba di sini siapa yang pernah ngaji fikih di Indonesia selain kitab ini? Siapa? Ada? Rian. Sudah tanya kemarin. Udah tanya. Iya, udah tanya. Jangan jadi. Ahmad. Ya. Ngaji kitabnya apa fikihnya? Apa ya? Cuma di Saudi. Oh, Saudi. Di Saudi pakai fikihnya apa? Apa ya? Kita harus menyasar bang, menyasar lagi. Sampai berapa? Fatul Qorib Mujib. Fatul Qorib Mujib. Fatul Qorib itu salahnya apa? Oh ya. Nah, itu di sini kita bakal tahu ini matanya apa, ini salahnya apa, ini hasilnya apa, bakal tahu. Jadi jangan cuma tahu kitabnya tapi tahu asal usulnya. Itu penting juga ya. Fatul Qorib itu salahnya makan goyah wa taklid. Ya, goyah wa taklid punya Abdullah. Fatul Qorib itu punya ente ngaji nggak kembali. Ya, insya Allah kita belajar ini dimulai sekarang. Target 2 bulan 3 bulan kita hatam. Bagi yang ini kita bakal lanjut ke mungkin kita ke Fatul Qorib buat yang mengikuti ini, karena yang Muqaddimah Hadramiyah itu udah tingkatnya sama kayak Fatul Qorib. Ini enggak, ini di bawah gitu. Ya. Tadi kita hafal matan. Sebelum mulai kita hafal matan dulu. Yang kedua kita rojaah yang dulu. Yang ketiga antum sudah baca apa yang akan kita pelajari. Itu yang paling penting. Ya, mana bagus dari kecil. Ya. Apa ujian dia? Apa mungkin. Masalah. Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi Imam Abu Hanifah itu sebelum mulai pelajaran baca berapa kali? 25 kali. Ya, 25 kali. Di kelas itu enggak bingung halaman berapa, enggak. Ya, santri itu ketika di rumah baca yang akan dibaca besok di kelas. Antum pahami di rumah, ada yang enggak paham, antum kasih tanda. Ya. Ketika masuk kelas, dosen ngomong apa? Oh, dosennya ngomong masalah ini nih, anak udah paham. Ketika nyampe masalah ini yang antum nggak paham, antum tanya, dokter ini apa maksudnya? Itu namanya santri. Ya, antum sudah tahu mau belajar apa yang nggak paham, apa yang udah paham. Ya, itu.
Bukannya antum datang ke kelas muka ngantuk baru bangun tidur, nggak tahu halaman mana. Ya, itu. Ya, itu siklus di sini kayak gitu. Makanya kita ubah seperti itu. Nanti antum di UJ dibiasakan baca yang akan dipelajari. Apapun itu pelajarannya, apapun. Ya, anak persiapan ngajar ini, ya, anak persiapannya dari pagi. Karena anak bukan cuma dari satu kitab. Anak buka kitab Zadul Labib, buka kitab Ghayatul Muna, buka kitab Kasifatu saja, gitu ya. Jadi jangan puas dengan satu kitab. Dr. Mansur tahu? Dr. Mansur Nikdadi tahu? Tahu nggak? Nggak tahu. Ada dosen S2 di UJ. Beliau tuh ngajar qiyas di anak hari Rabu. Apa kata beliau ngomongnya? Anak dari Senin itu anak udah nyiapin ngajar buat antum. Senin, Selasa beliau nyiapin madah buat ngajar kita hari Rabu. Itu seorang guru. Harusnya seorang santri lebih. Ya, beliau dosen, udah S3, udah doktor di UJ, nyiapin madah buat di kelas 3 hari. Lah santrinya datang ke kelas nggak tahu berapa halamannya. Itu ya, minimal kita hatam kitab ini, kita tahu apa yang bakal dibutuhkan oleh masyarakat. Itu target anak. Hatam di sini kita tahu apa yang jadi pertanyaan masyarakat. Ya, karena ketika antum nggak bisa jawab, yang malu siapa? Orang tua. Ya, yang malu orang tua. Bakal malu semua orang kampung. Buat apa jauh-jauh? Ini di UIN. Ya, katanya gitu. Ya, makanya antum berangkat ke sini, duduk di sini, beli kitab, semuanya niatkan buat orang tua. Niatkan dari sekarang. Anak ikut daurah, anak ikut baca kitab, anak ikut ngaji. Niatkan pahalanya buat orang tua, supaya enggak terlalu mengecewakan. Ya, supaya beliau capek di sana. Nah, di sini dikirim pahala sama kita. Jangan beliau capek di sana, di sini akan capek main game. Ya, itu nggak adil namanya. Kasihan orang tua itu ya. Insyaallah kita mulai. Oh, sebelumnya mana Lulu? Ini Lulu sebagai hadiah yang kemarin. Ya, jadi Lulu ini kemarin bisa ngejawab kuis. Ya, nanti ada kuis, ada hadiahnya juga. Gitu ya. Tolong kasih ke ya. Itu ya. Itu namanya hadiah yang bermanfaat. Itu, tapi jangan dikasih ke cewek yang pacar juga. Salah itu. Ya. Bismillah. Ini yang di sini bisa istiqomah nggak sampai hatam? Insyaallah ya, bagus. Jadi malam ini catetin nama lengkapnya, bikin absen, dan buat syahadah di sanad juga. Nanti pas hataman ada syahadahnya, ada sanadnya juga. Ya, yang 3 daurah berarti dapat 3 sanad. Sanad di neurologia, di usul fiqh, di fikih juga gitu. Catetin samain juga. Bismillah. Kita di sini semuanya ngomong fikih Syafi'i ya. Kita nggak ada Hanafi, Maliki, Hambali nggak ada. Kita Syafi'i. Di sini siapa yang Hanafi? Ada? Ada yang Hanafi? Yang Hambali? Hambali benar. Sebelumnya di pondok. Oh, Sebelumnya. Di pondok. Aji kita apa Hambali? Ini pakai muyasar. Ini muyasar masih bawah. Ini pembukaan. Awas aja antum, enggak nulis. Ini sebelum kita membaca kitab, kita harus tahu dulu pembagian-pembagian yang ada di fikih. Aqsamul fikih asy-Syafi'i. Ya, di fikih Syafi'i itu ya,
Di fikih Syafi'i di semua kitab, entah itu kitab yang bawah, yang tengah atau yang mutahi, selalu ada 3, ada 4. Ini pembagian yang ada di fikih Syafi'i ada 4 di semua kitab fikih. Bab pertama pasti ngebahas tentang kitabul ibadah. Bagi yang baru-baru, setelah ibadat itu ada kitab muamalat. Yang ketiga kitab munakahat, yang keempat kitab jinayah. Ini pembagian fikih 4. Kita nyebutnya kalau itu Arba'un. Pembagian fikih Arba'un 4/4. Artinya pertama kitabul ibadat, kedua kitabul muamalat, ketiga munakahat, keempat jinayah. Ini ya pembagian. Di kitabul yang pertama, kitabul ibadat, yang dibahas yang pertama apa? Kitab Tohar. Yang kedua kitab sholat, yang ketiga kitab zakat, yang keempat kitab saum, yang kelima kitab haid. Ini pembahasan pokok yang ada di kitabul ibadah. Ini. Jadi kalau ditanya sholat masuk ke kitab apa? Kitabul ibadah. Ya, bedanya. Di kitab muamalat, kalau di UJ itu dibagi 3. Itu namanya al muawadah, tawsiqat, sama tabarruk. Ya, jadi jangan tanya apa bedanya muamalat sama muawadah. Nggak ada bedanya. Karena apa? Muawadah itu bagian dari muamalat. Ya, tawsiqat bagian dari muamalat. Jadi nggak ada bedanya. Ya, nggak ada. Ini muawadah itu maknanya apa? Muawadah tukar menukar antara dua. Muawadah itu satu akad yang dari dua janib. Paham? Min janibain. Dua-duanya itu memberikan sesuatu, entah itu ain atau mal atau manfaat. Kalau sama-sama mal itu namanya baik. Kalau mal dengan manfaat namanya ijarah. Ya, kayak kita nyewa suku apa? Ijarah. Kita bayar uang, kita dapat apa? Manfaat suku. Namanya itu dari akad muamalah. Dua-duanya memberikan sesuatu. Coba makna baik lugatan apa? Baik lugatan muqabalatu syai'in bi syai'. Ya, pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Baik istilahan apa? Baik istilahan akdu muawadatin ahlan. Ini tunggu. Ahlan. Maju. Ya, kita karena ada Ali sama Najul, mana sebenarnya teman ente? Mana? Lagi ada kesibukan. Ada kesibukan. Ya, ada kesibukan. Terus nyari juga bang, tapi
demi Rukun. Iya. Ya. Ini kita ulang ya, Li, ya. Kita ulang nih. Jadi fikih Syafi'i dibagi dalam empat. Di kitab manapun antum baca kitab fikih Syafi'i itu ada 4 pembahasan pokok. Namanya Arba'un Arba', 4/4. Yang pertama apa yang dibahas tentang ibadah. Kitabul ibadat namanya. Yang kedua kitabul muamalat. Yang ketiga kitabul munakat. Yang keempat kitabul jinayah. Ini pembagian 4 yang ada di fikih. Ya, di Syafi'iyah. Ya sama sih, di Hanafiyah kayak gini, Malikiyah sama juga, Hanabila kayak gini sama juga. Ya. Yang pertama kitabul ibadah. Ada apa? Toharoh, sholat, zakat, saum, haji. Nah, di kitab Safinah, kitab yang kita bahas ini cuma di sini. Cuma di kitabul ibadah. Enggak ada muamalah, enggak ada. Ini enggak ada 3 ini. Cuma sampai haji. Kalau pengen lanjut di muamalah, berarti hatam dulu, kita ke muamalah. Ya, ini kayak Safinah, kayak Muqaddimah Hadromiyah, itu cuma di ibadah. Yang kedua namanya kitabul muamalah. Dibagi 3. Kalau di kampus ada muawadot, talusikot, ada tabarruah. Muawadot itu artinya apa? Ada pertukaran dari dua pihak. Masing-masing pihak itu memberikan sesuatu. Ya, itu. Entah itu mal dengan mal, ya, entah itu mal dengan ain atau mal dengan manfaat. Kalau mal dengan ain, kita ngasih uang, kita dapat sesuatu, entah itu roti, apa namanya, itu bayar. Kalau mal dengan manfaat namanya ijazah. Kita ngasih uang, kita dapat manfaat, nyewa. Yang ketiga apa? Muawadah. Coba akad yang dari dua-duanya. Satu ngasih, apa? Hadiah. Ayo. Akad yang dua-duanya ngasih. Akad yang dua-duanya ngasih. Ayo, antum uji udah bikin muawadah juga. Minjani be, ada yang ngasih, ada yang nerima. Ini ngasih, nerima lagi. Selain jual beli, selain ijarah, itu fikih muawadah tuh tebal banget kitabnya, lu 2 jilid lagi diuji. Ya, itu anak di rumah sering ngajar itu ke teman-teman yang ambil fikih muawadah. Banyak itu akadnya. Apa dia? Ke ruang. Hah? Di satu ke ruang. Masih. Tugasnya cari akad dari muawadah. Apa kayak dua ini? Ya, banyak kok, banyak. Iya ya? Iya. Yang ketiga itu tahu sikot. Apa artinya? Tahu sikot ini bisa jadi 2 janiben atau lebih. Tahu sikot ini bisa min janiben atau aksar min janiben. Tapi akadnya membutuhkan tausik, membutuhkan bukti atau surat yang tertulis li tausik untuk kepercayaan. Gitu, ya. Di sini mau janiben, mau banyak orang, yang penting ini akad membutuhkan tausik. Entah itu saksi, entah itu tulisan tangan. Ya. Apa contohnya? Contohnya apa? Wakalah. Wakal itu dari berapa orang? 3. Ya. Ada muwakil,
ada muwakkal alai, ada Wakil. yang wakil itu wakil. Wakalan. Ya. Wakil. Ya, jadi ada 1, ada 2, ada 3. Ya, ini banyak dari 2 janib, ya enggak? 1 mewakilkan kedua menyampaikan ke 3. Ya, ini namanya wakalah. Lebih dari 2 janib kan? Tapi ini membutuhkan tausiqat. Takutnya ini yang diwakilkan bohong. Takutnya, ya nggak bisa jadi. Anak ke si Rafiq, tolong dong ke Hadramaut sana, ya tolong beliin anak ini. Dia kabul, dia nggak beli, dia nggak. Datang anak ke rumah dia, Fif, mana uang anak tadi nggak dibeliin? Anak nggak tahu apa-apa, kata Rafiq. Ya nggak, bisa jadi kayak gitu. Makanya butuh tahu, gitu ya. Ya yang kedua apa? Rohan bisa. Coba yang paham surah rohan kayak gimana? Surahnya, gambaran rohan kayak gimana? Akadnya, pegadaian. Oh ini luas nih. Pegadaian. Apa bedanya pegadaian sama rohan? Apa bedanya pegadaian sama rohan? Resmi dan nggak resmi. Kalau rohan bisa dipakai barangnya. Apa? Rohan barangnya boleh digunakan manfaatnya. Mutlak? Apakah mutlak dipakai sepuasnya? Enggak. Pas anak pulang ke Indo kemarin, anak sowan ke Kiai pas dulu anak MTS mondok. Anak MTS mondok 3 tahun di pondok yang kobong, tahu, yang masih bilik, yang masih masak sendiri, yang masih kalau nggak ada lauk, ya maling rambutan orang, maling apa. Anak pernah mondok pas MTS, ya kan. Pulang dari Yaman, anak pulang ke rumah, anak sowan ke kiainya, ya kan. Pihak ke kiainya, anak salaman, nangis, pelukan, duduk, dites. Di Yaman masih kita bapak, fikih usulnya ini, nahunya ini, tinggi ya katanya. Yang udah ya, ditanya, coba apa sih rohan itu katanya. Loh, kok nyambung ke rohan kata anak. Untung anak udah berojaah. Ya, untung anak udah berojaah. Rohan itu gini. Sama enggak dengan pegadaian di Indonesia? Oh, beda sih kata anak. Oh, bagus katanya. Dari kitab mana? Anak kasih tahu di Minhaj kayak gini, tapi kaul Syafi'i di Minhaj. Ya, yang utamanya gini, di Minhaj katanya. Coba apa hukum pegadaian di Indo? Loh, luas kan tadi sih. Apa bedanya rohan sama pegadaian? Apa hukum pegadaian di Indo? Apakah sama dengan rohan yang di fikih? Ya. Pusing nanti, baru setengah jam belum dan surah pegadaian yang salah itu anak temukan di kampung anak sendiri. Kebanyakan kan petani ya, kampung petani, sawahnya banyak. Biasanya suka ada yang nggak ada sawah, ya kan? Yang rohan, ini rohan fikih ya. Rohan fikih itu ada 1, ada 2. Ya, ada 2. Misalkan ini Sirian, ya, sama si Eka. Nih, misalkan Sirian datang ke Eka, Kak, anak butuh uang, minjem dong 10 juta. Ya, kata dia, kata Eka, siap, ada 2 juta. Tapi anak minta roh. Tapi anak minta jaminan. Kata Rian, siap Kak, anak punya HP iPhone berapa? 17. Ya, kata Rian, oke Kak, anak ada iPhone 17.
Ini kayak buat rohnya. Ini HP ini disebutnya apa? Manhun bihi. Ya, barang yang jadi jaminan. Paham? Gitu. Dia dapat uang 10 juta, Eka megang HP-nya di Lian yang iPhone 17. Ya, misalkan itu HP-nya Lian itu lebih mahal kan daripada 10 juta, itu lebih baik. Karena rohan ini jaminan buat siapa? Buat Eka. Ada akad ini supaya Ekanya hatinya tenang. Itu hikmahnya rohan. Takutnya dia kabur, jual aja HP Eka, HP dia. Ya enggak? Itu Islam, saling menguntungkan. Ada rohan ini buat bikin tenang yang ngasih utang. Kata Eka, oke ya, anak kasih waktu 2 bulan. Kalau 2 bulan enggak bisa 10 juta bayar, HP bakal anak jual. Kata dia, oke setuju. Ya, itu rohan, suruh rohan. Pas 2 bulan enggak bisa bayar, HP dijual sama Eka lah. Misalkan lakunya berapa? 12 juta. 10 ambil, 2 kasih. Jangan ambil lebih. Ya, riba namanya. Ya. Bikin lebih tadi ya. Kalau jual barangnya, ya enggak. Karena bisa itu, jual barangnya, ambil uang yang awal. Sisanya dibalikin. Kecuali dia ngasihnya barang yang murah. Misalkan Samsung J1. Misalkan. Iya yang kecil. Dia ngasih rohan Samsung J1 dijual cuma 700.000 misalkan. Nah, ente bisa lihat mana sisanya. 9.300.000. Iya. Itu kalau udah nyampe ajal, waktu yang dijanjikan. Nah, yang muskilah dengan pegadaian bukan di situ, tapi di intifak. Paham? Ya. Tapi di intifak. Ini Eka bisa enggak pakai HP dia? Paham? Ini Eka bisa enggak pakai HP dia? Ya kayak HP sendiri aja. Ya. Kalau di rohani hukumnya di Syafi'i ya, Syafi'i itu enggak bisa, enggak boleh tanpa izin dari pemilik. Dan izinnya dan pakai dia ini tergantung izin si dia. Contoh, kata Eka, Yan, anak punya anak yang mondok. Anak hari Minggu mau ngejenguk anak ke pondok. Anak jam HP ente ya, buat anak main game di sana di pondok misalkan. Sampai jam berapa kak? Sampai jam 12. Dari jam 6 pagi sampai jam 12. 6 jam itu diizinkan. Ya, itu mubah buat Eka. Silahkan pakai kak. Tapi setelah jam 12 lewat sedikit, itu udah nggak bisa dipakai. Karena udah melewati batas. Kalau rusak, ente wajib domang. Masuknya ke ahkamul gosok. Ya, jadi pemanfaatan barang rohani itu tergantung izin dari pemiliknya. Karena apa? Ini HP cuma pindah tangan aja, tapi kepemilikannya masih punya dia. Contoh yang lucu tuh misalkan mobil. Lian rohan mobil ke kata Eka, Yan, anak minjem ya, anak besok mau ke pasar. Dari jam 4 subuh sampai jam 6. Dari rumah anak cuma ke pasar balik lagi. Misalkan itu yang diizinkan oleh si Lian. Si Eka jalan-jalan. Bukan cuma rumah pasar rumah, enggak. Dia kemana, ke rumah saudara, kemana. Ya, itu hukum gosok. Itu di Syafi'i. Nah, seluruh pegadaian yang Anda temukan, misalkan ada petani 1, petani 2. Ini punya sawah 2 hektar. Ya, datang ke sini, minjem uang 80 juta. Karena mahal sawah. Ya, makanya antum kalau punya sawah jangan dijual. Dikadain aja. Nah, ini misalkan datang ke ini anak mau gadain sawah ini 2 hektar dengan harga 80 juta. Oke lah deal.
Tapi yang ini, yang dua ini, dia boleh memanfaatkan sawah ini dengan sekali panen. Dengan sekali panen. Gitu. Nah, setelah sekali panen, ini nebusin 80 juta, sawah kembali. Di mana letak masalahnya? Sekali panen. Dia pakai sawah, Manfaatan. manfaatkan sawah. Sedangkan kaidah manjaro manfaatan bahwa riba. Barang siapa yang ambil manfaat dari akad ini, riba. Nah, sedangkan ini ngambil manfaat banyak banget dia. Iya enggak? Dapat hasil panen 2 hektar. Coba, untung enggak? Untung. Uang dia 80. Jadi balik lagi. Paham? Di sini ikam kenapa ada rohan? Supaya sama-sama nggak ada yang dirugikan. Takutnya apa? Ketika ini ngembaliin 80 juta, ya enggak? Yang kedua aman dong, megang uang yang utuh. Takutnya sawah rusak. Paham? Dikembalikan sawah rusak. Loh, ini rugi ini. 80 tetap, tapi sawah dia rusak. Kayak tadi, 10 juta tetap, HP ketikanya rusak. Rugi enggak? Rugi kan? Itu haram. Bayar kan? Ya, itu haram. Nah, ini suruhnya rohan sama pegadaian. Kalau pemanfaatan itu batas izinnya apakah waktu aja atau ketentuan dipakai? Misal, Eka tadi punya mobil, itu dia kan mau ke pasar. Dia nggak bilang mau naruh apa, mungkin di pasar nanti dia mobil kita bilang aja Innova lah ya, dia masukin kambing kan nggak boleh masukin kambing hidup situ kan. Nah yang di luar kayak gitu harusnya kan sayur gitu. Itu gimana kan? Apa masuk ke perjanjian atau gimana? Ada yang pertama itu al-urf. Tahu? Al-urf? Ya, kebiasaan. Oke. Yang kedua syarat. Misalkan kalian merohankan mobil osbak. Tahu osbak? Mobil buntung yang bisa bawa barang, gitu kan? Nah, Eka ngomong yang anak minjem mobil yang bawa ke pasar. Enggak ngomong buat apanya, enggak? Ya enggak. Tapi di Olof, di keadaan manusia itu udah tahu bahwa mobil osbak ini enggak mungkin bawa-bawa yang berharga. Ya, paham enggak? Paling bawa sayuran, bawa bawang, apa gitu. Ya, selama itu masih ada al-urfu di sini, ente nggak bisa menggugat karena udah biasanya mobil ini dipakai sama ini. Kalau yang Innova tadi, mobil bagus buat ngangkat kambing, itu bukan mobil. Ente bisa menggugat. Paham ya? Paham Ustaz? Atau yang syarat. Ketika akad rohan ada syaratnya. Kata Eka, oke, anak terima barang ente, tapi dengan syarat ya, anak bakal pakai setiap hari Minggu. Gitu. Ya, setiap hari Minggu bakal anak pakai. Itu di awal akad. Gitu. Anak mau ke sini, oke, kata dia diterima. Nah, setiap minggu Eka itu enggak perlu ngomong lagi. Karena di awal sudah disyaratkan. Paham? Itu rohan ya. Itu dakik banget ya, Bang. Ya. Ilmu amalah rohan yang ketiga mungkin masuk hawalah. Paham hawalah, paham? Paham? Hawalah ini di dalamnya ada berapa orang? Ada 2, 3. Ada? Kalau 4 gimana? Misalkan tadi itu ke sebulan, kata fulan tadi ke fulan, kata fulan tadi ke fulan, ya enggak? Gitu. Jadi muhawalahnya banyak. Nah, yang tabaruat, tabaruat ini mabniun al ikhlas. Ya, tabaruat ini mabniun al ikhlas. Min tarfin wahid, min janibin wahid.
Di sini cuma satu yang memberi, satu yang menerima. Kayak hadiah, kayak hibah, kayak wakaf. Maksudnya ke akad tabaruk. Di sini. Wakaf. Tadi hawalah apa sih? Apa? Hawalah. Awal itu memindahkan. Memindahkan. Misalkan Haji, ya. Utang. Ngaji punya utang ke Fatih, oke? Punya utang misalkan 5 juta, ya enggak? Nah, si Zaki punya utang ke Fatih 5 juta juga. Pas ngaji bilang ke Fatih, mana uang anak 5 juta? Wah bilang ke Zaki 5 juta juga. Itu namanya tahwil, mengganti tahwil, ya, mengganti. Itu nanti kita bahas di bab muamalah. Wakaf, hibah, hadiah, itu ya, adanya di muamalat semuanya. Setelah itu kita di munakahat tentang perni atau disebutnya dengan fikih ahwal safsiyah. Ya, awas antum jangan salah. Ini sebutnya fikih munakahat atau ahwal safsiyah. Di bawahnya biasanya dimulai dengan babul mawaris atau faraid biasanya, ya. Yang kedua itu wasiat, ya, wasiat. Apa bedanya wasiat dengan warisan? Wasiat tuh bisa apa ya, sudutnya tuh bisa ditetapin sama si yang ngewarisin ini, pewaris. Kalau warisan kan udah ada tuh ketentuannya di surah Nisa. Jadi ada yang dapat apa, ada setengah, ada seberapa persen, segala macam itu harus ngikutin sesuai itu. Kalau wasiat, misalnya nih anak haram, pokoknya ada anak haram lah, dia nulis surat wasiat tuh, sama ada hakim segala macam kan, orang-orang yang itu. Terus dia tulis lah berapa persen hartaku tuh buat si anak ini, itu dibolehin. Sedangkan kalau diwaris itu nggak boleh. Salah satu perbedaan, ada perbedaan satu yang membedakan duanya, yang sangat. Tahu perbedaan wasiat sama warisan? Yang perbedaan sangat banget, yang menonjol. Kalau wasiat itu sebelum meninggalnya pemilik warisan. Kalau warisan itu harus setelah meninggalnya. Ini paling penting. Wasiat qobla maut. Ya enggak? Wasiat qobla maut. Kalau warisan qobla ba'da maut, itu beda yang paling hakiki di situ. Karena enggak mungkin wasiat ba'da, enggak mungkin. Enggak ada surah. Ya, enggak ada wasiat pada maut, enggak ada. Ya, wasiat itu qobla maut, warisan ba'da maut. Itu beda yang paling. Ya tadi sama. Kalau wasiat itu ditentukan oleh kita sendiri. Kalau warisan oleh agama tentukannya. Gitu. Tapi kalau semuanya ridho, kumpul nih, anak laki-laki, cucu laki-laki, paman, zaujah, kumpul semua ridho. Ya udah dibagi rata aja. Kalau ridho semuanya. Kalau ridho semuanya silahkan. Kalau salah satu nggak ridho? Apa? Kalau salah satu Dibagi. Satu enggak ridho dibagi. Gitu. Ya makanya kalau sekarang punya orang tua kaya, udah tua, banyak anak, mending bagi sekarang aja gitu. Jangan pas sudah meninggal. Beneran. Ente pakai berantem sama kakak ente. Bahaya. Tapi kalau bapak ente udah nulis wasiat, udah enak ke kita. Gitu. Ini mah bagi siapa yang banyak banyak sawahnya, banyak mobilnya, rumahnya, tanahnya gitu. Ya. Sebelum ada pertengkaran di keluarga, masih hidup bagi aja. Ya, dibagi anak pertama dapat ini, kedua ini, ketiga ini, keempat ini, sisain sulus dari harta orang tua untuk apa? Untuk pembiayaan ketika meninggal, untuk membayar utang orang tua, itu dari sulus
hartanya orang tua. Ya, jadi ketika orang tua meninggal, dihitung berapa hartanya, sebelum dibagikan ke anak-anaknya, sisihkan dulu tulus dari hartanya. Sisihkan dulu. Karena ditulus ini buat apa? Takutnya orang tua punya utang. Satu. Yang kedua, buat beli kafan. Gitu. Yang ketiga, kalau lebih buat diwakafkan, buat pahalanya buat orang tua. Ya, tulus jangan dibagikan. Ini haknya orang tua. Gitu ya. Wasiat dan itu baru kita ke kitabun nikah. Ya, ke tolak, ke roja'ah, ke khulu, ke doa, ke habona, banyak dimatakan. Ya. Setelah itu kita ke babul jinayat. Di sini hukuman-hukuman. Ya, di sini hukuman. Pertama itu al-qatl. Ya, ada qatl amad, qatl khata, syibh amad, di sini dibahasnya. Setelah itu ada hudud. Tahu hudud? Had zina, had syaribul khamr, hadnya liwat, semuanya had. Kita berhudud. Ya. Yang ketiga jihad. Itu jihad ada di bab ini. Kita berjihad itu. Ya. Yang keempat itu al-qadha wa syahadat. Nah, kodi ada di sini. Apa itu kodi? Apa syaratnya? Saksi itu di sini dibahasnya, ya. Itu al-itqu. Itu tentang budak itu ada di kitabul jinayah. Ini gambaran umum yang ada di fikih Imam Syafi'i. Ya. Kalau antum pengen hatam semuanya, ya minimal 3 tahun, 2 tahun setengah, 4 tahun, antum hatam semuanya ini. Tapi kalau 2 bulan cukup, kita beribadat aja. Kalau 3 bulan ya, itu pun kalau istiqomah. Coba kalau enggak, paling harap miyah doang. Paling itu juga. Belum nyampe sholat belum nyampe. Ya makanya istiqomah kita hatam bareng-bareng supaya kita muamalat mendekat jinayah. Ya tapi kayaknya di sini kayaknya anak udah pulang. Jadi ganti sama Adit. Iya. Ya. Paham ini paham? Ya paham. Nah sekarang kita pindah ke hikmah. Hikmah, kenapa fuqaha membuat 4 bagian kayak gini? Hikmahnya kenapa? Kenapa sih yang pertama itu kita beribadat? Ya enggak? Kenapa enggak muamalah? Kenapa enggak munakahat? Coba. Ya, kenapa di sini harus babul ibadat dulu? Kenapa enggak ini pertama ini terakhir? Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa aja. Bisa aja kata Dian juga. Bisa. Ini juga bisa aja ini, dibalik-balik bisa aja ini. Ya enggak? Tapi fuqaha itu udah pinter. Fuqaha itu enggak asal naruh bagian. Hikmah yang pertama, kenapa kita beribadat di depan? Karena apa? Ini tata alat bil umur ad-diniyah atau hablum minallah. Kenapa ini pertama? Karena di sini kita membahas tentang ibadat. Urusan hamba dengan Tuhannya. Itu paling penting. Makanya dikedepankan. Toharoh, sholat, zakat, saum haji. Ini rukun Islam. Makanya dikedepankan sama fuqaha. Ya, tata alat bil umur ad-diniyah. Nah, setelah manusia wudunya benar, ya enggak? Sholatnya sah, benar. Zakatnya dia rajin, saum dia menjalankan, haji udah. Kalau udah benar dengan Allah, tinggal muamalah dengan manusia. Dibahas tadi bab muamalah. Ya enggak? Setelah nih, misalkan seseorang udah sholatnya ke masjid dulu 5 waktu. Misalkan.
tahajud nggak pernah tinggal. Masya Allah. Ya, game nggak ada. Misalkan, pokoknya udah sekarang tuh udah jadi laki-laki idaman aja. Ya, Semua kebalikan. wudhunya udah sah, sholat sah, duha, tahajud udah berjalan semuanya. Nah, udah bener nih. Nah, tinggal sekarang itu bagaimana muamalah dengan manusia, dengan teman-temannya gimana, baik atau enggak, dibahas di babul muamalah. Jadi yang kedua, kenapa li anam ta'ala bil umum ad-dunya dunyawiyah. Yang akhirat itu dikedepankan dari dunia. Ya, si Zufan sekarang ngapain Zufan? Yang di rumah apa sekarang? Dunia kan? dunia harus dikedepankan tuh yang akhirat. Ya enggak? Harusnya kayak gitu. Semua yang dunia itu kedua setelah akhirat. Itu hikmahnya. Jangan ini dulu. Ente belum sholat, ente belum apa-apa, tapi ente udah mualaf manusia, bakal gagal di sini. Bakal gagal. Ya, karena apa? Ini tidak baik. Kalau ini sudah baik. Ya enggak? Kalau ini tidak baik, ini pasti sudah. Kalau ini pengen baik, ini harus baik dulu. Itu hikmahnya. Ya, kalau antum udah baik, baru ke manusia, jual beli lah. Ya, muamalahnya ya. Apa? Nyewa, wakalah, rohn, hawalah. Itu muamalah. Bagaimana sifat antum di sini dengan sesama makhluk Allah? Hablum minan nas. Gitu. Di sini antum tugasnya mengumpulkan harta. Di sini antum mengumpulkan pahala. Di sini tugasnya mengumpulkan. Di sini mengumpulkan wanita. Iya enggak? Loh, benar di sini. Di situ pahala. Iya enggak? Kita kumpulkan sebanyak-banyaknya pahala. Ya. Yang kedua, kumpulkan sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, wanita. Bagus enggak? Bagus. Harus setuju di sini. Jadi misalkan nih, di sini misalkan si siapa yang muka-mukanya ini dunia banget. Muka dunia banget nih. Kita contohnya, inilah. Misalkan ya, ini udah kaya, udah banyak uang. Amin. Ya, udah beli sukses. Ya, baik muamalahnya. Ya, pasti ini juga sudah baik kan? Baik di sini. Pasti dong ada syahwat. Syahwat muncul. Wah, karena duit udah banyak nih. Ya kan? Uang udah banyak nih, percuma dong kalau dipakai. Ya, makanya dia pengen nikah. Gitu kan biasanya. Laki-laki itu ketika udah punya uang pasti pengen sodako. Nikah gampang. Ya enggak? Gitu. Biasanya manusia itu ketika udah punya uang, sukses nih, udah mapan, pasti dia pengen nikah. Wah, cewek cantik nih, gampang nih, gitu kan? Kalau banyak uang. Makanya fuqaha, setelah kita sukses di dunia, pasti kita ke syahwat batin. Ini syahwat apa? Zohir, makan, ya. Pengen beli ini, syahwat zohiriyah. Setelah ini udah terpenuhi, langsung ke syahwat batinnya. Makanya dibahas di sini apa? Nikah, tolak. Yang enggak, setelah banyak uang kita nih. Ya enggak? Betul. Jadi ini tatib ini enggak asal ya. Ada hikmahnya. Setelah banyak uang baru kita nikah, jangan dibalik. Ya, gitu. Ibadah udah benar, ini udah banyak uang juga, baru kita nikah. Nah, ada babu nikah, tolak, roj'ah, khula, rodo'ah, hadona, banyak semua di sini. Nah, biasanya manusia itu, laki-laki nih ya, laki-laki biasanya kalau udah nikah pusing. Laki-laki pusing, nggak ada uang, misalkan, ya enggak, datang ke rumah,
banyak masalah, istrinya marah-marah mulu, ya istri ngambek diem, ya enggak gitu. Ini setelah nikah baru tahu dia nikah tuh enggak nikmat, ya pusing, maka dia mencari ketenangan, ya entah itu dia minum khamar, ya misalkan kalau dia bosan ke istrinya dia itu zina ke yang lain, kalau dia banyak masalah dia bisa membunuh, ya kan ya, nyampe lah kita ke bab ya. Itu hikmahnya, ya itu hikmahnya. Kalau nikah itu jangan anggap nikmat, jangan. Ya nikmat sih pas awal, tapi mungkin setelahnya bakal pusing tuh, ada anak, uangnya habis ya, dari mertua lah, apalah, pusing di situ. Antum minum khamr, zina sama yang lain misalkan, antum membunuh yang lain, ya itu di sini datangnya di bab zina, zinanya. Kata fuqaha, kalau ini sudah benar, ini pun pasti benar. Gitu. Jadi semuanya tergantung di sini, semuanya tergantung di ibadah, semuanya. Yang pertama udah ibadah benar, ini pasti benar. Ya di sini dia bakal enggak riba, enggak akan ngambil untung banyak, bakal membantu. Ya di sininya dia bakal nikah dengan soleha, dapat anak yang soleh. Ya di sini istrinya 4, di sini dia nah di sini dia udah dapat di rumahnya tenang, di sini nggak akan ngebunuh, nggak akan apa, paham ya? Nah ini pembagian umum di fikih Syafi'i, semuanya ada hikmahnya, jangan asal ya. Jadi nggak bisa tuh ini dulu enggak ya, masa yang diunggulkan dunia dulu dia enggak nih, kita sholat dulu baru main game. Yang main game dulu, sholat di bablas, jangan. Takutnya pas main dicabut nyawanya. Takutnya, ya enggak? Bisa jadi, karena nggak tahu kan usia. Tengah-tengah main game, lagi waktu subuh, waktu isya main game, kan dicabut. Gitu. Takutnya, ya ini cuma buat semoga aja enggak. Ya, ini yang ibadah. Kenapa pertama ketoharoh? Kenapa yang pertama enggak sholat? Kenapa enggak zakat? Ya, ini semuanya mengikuti hadis. Hadis ketiga di Arba'in Nawawi, an Ibnu Mas'ud. Ya. Umar. Yang kedua. Bunyal Islam ala khamsin. Ini masuk kan? Ini tes rojak dulu mah. Rojak aja dulu. Nah, jadi ini berdasarkan hadis itu. Satu, ya kan? Tapi kan situ kan enggak ada terharu kan di hadis itu? Ya enggak ada. Tapi kenapa kok ini paling awal nih, sombong banget dia. Langsung terharu. Ternyata sholat ini nggak akan sah tanpa ada hadis yang mengatakan at-thaharatu miftahus shalah. Makanya dikedepankan. Gitu. Betul, paham ya? Paham. Futsal jalan, dunia jalan, akhirat seimbang semuanya. Seimbang. Jangan dunia mulu, jangan akhirat mulu. Seimbang. Ya, paham ya? Gitu. Ini semuanya paham? Jelas semuanya? Kita langsung ke kitab. Kitabnya belum ada. Kapan Gus tanya Gus? Karena penting ini, banyak lafaz yang di yang di kitab yang banyak khilafnya. Ya, ini udah ngirim PDF dulu sebentar. PDF dulu. Yang bawa kitab berapa? Yang bawa kitab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang bawa kita berapa kan? Ya cukup ya. Bismillah. Nah, ini pembagian di jam berapa datang kita? Belum ada. Kalau bentar lagi kita ngebahas nama kitab aja. Kalau nggak ada langsung kitab aja kita. Nggak ada. Nama-nama aja, Apa? nama-nama aja.
Mabati dulu kali Ustaz. Mabati Quran asal. Mabadi itu buat yang mutawasit aja. Langsung apa? Kita Langsung pulang. Bismillah. Bismillah. Siapa yang mau baca? Zakira baca. Dari mukadimah dulu. Langsung ke faslun yang buruk. Jadi yang akidah itu lewat. Akidah lewat. Langsung ke kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ta'ala wa nahmadu wa nusalli Amin. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma ya hadiyal mudillin la hadiya lahum ghairu. Angkat suaranya, angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Langsung ke faslun. Imam Abu Hanifah ya, itu baca kitabnya 25 kali sebelum masuk. Ini masih aja yang nggak tahu halamannya. Baca. Alamatul bulughi thalathun. Nah nanti minggu depan sebelum baca anak tes dulu. Yang hafal matan siapa? Ya, hafal matan dulu. Minggu depan kita bahas apa? Istinja bil hajar. Ada 8 syarat. Antum hafalin. Ya, itu matanya antum hafalin dulu. Ya, baca. Tamamu 15 sana. Dzakari wal unsa. Fi Dzakari wal unsa. والاحتلام في الذكر والأنثى ل9 سنين Itu sini. والحيض في الأنثى ل9 سنين. شروط الحجر Pematan. Syarahnya bawah. Yang itu matanya, tadi matanya itu. Kenapa aja, Ustaz? Yang Zakir aja. العلامات جمع علامات Faslun. فصل علامة البلوغ 3. العلامات جمع علامة والعلامة ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه العدم لذاته كالاحتلام فإنه علامة للبلوغ يلزم من وجوده الوجود البلوغي ولا يلزم من عدمه عدم البلوغ إذ قد يحصل بغيره كالحيض وتمام ال15 سنة. Ini yang pertama, kenapa kitab Safinah ini di kitab Toharoh itu dibuka dengan alamatul bulu. Di kitab lain apa biasanya? Membahas mana Toharoh, membahas miyah, ya, mau mutlak, mutanajis, ya. Kenapa di kitab ini dimulai dengan alamatul bulu? Karena fikih itu cuma untuk yang mukallaf. Hukum fikih untuk orang yang mukallaf. Itu. Makanya apa hikmahnya dibuka dengan tentang bulu ini? Karena fikih itu semuanya untuk yang mukallaf. Yang pertama kita bahas makna al-alamat. Ya, al-alamat itu jamu al-alamah.
Al-alamah lughatan apa? Ad-dalalah. Al-alamah lughatan adalah yang menunjukkan. Namanya alamat. Makanya bahasa Indonesia ada namanya alamat rumah. Ya, itu yang menunjukkan rumah. Istilahan ma yalzamu min wujudihil wujud wala yalzamu min adamihil adam lidhati. Siapa yang bisa menerangkan dari kalimat ini? Coba silahkan. Kalau dia ada, maka hukumnya ada. Kalau dia tidak ada, hukumnya belum tentu ada. Contohnya Misalnya mimpi basah. Ya, istilah. Kalau dia istilam, maka dia dihukumi untuk melakukan kewajiban zakat. Ya. Kalau dia belum istilam, dia belum tentu tidak diwajibkan istilam. Siapa tahu mungkin ada sebab lain yang menentukan dia harus mengerjakan kewajiban tersebut. Yang lain mau menambahkan? Apa makna dari ini? Antum bakal nemu ini di usul fiqh. Ada. Ya. Ini maknanya ma yalzamu min wujudihil wujud. Apa yang diwajibkan dari adanya sesuatu. Itu pahamnya. Apa yang diwajibkan dari adanya sesuatu. Dan tidak diwajibkan dari tidak adanya sesuatu. Tidak ada sesuatu. Paham? Apa diulang? Apa yang al-alam itu apa artinya? Apa yang diwajibkan? Mayalzam min wujudihi, dari adanya sesuatu. Al-wujud, ada sesuatu itu. Wala yalzam, dan tidak diwajibkan dari min adamihi, dari tidak adanya sesuatu. Tidak ada sesuatu itu. Ya, kita ambil contoh kayak di kitab. Ya, ma yalzamu, apa yang diwajibkan min wujudihi. Ya, wujudihi, sesuatu itu kita ambil contoh min wujudihi al-ihtilam. Paham? Ma yalzamu min wujudihi al-wujud. Wujud di sini sesuatunya apa? Al-bulu. Paham sampai sini? Apa yang diwajibkan dari adanya ihtilam, mimpi basah, itu pasti ada bulu. Karena apa? Setiap ihtilam pasti dia balik. Setiap ihtilam pasti dia mewajibkan adanya balik. Maknanya. Yang kedua, wala yalzamu, tidak diwajibkan min adamihi, dari tidak adanya ihtilam. Paham? Al-adam al-bulu. Tidak diwajibkan tidak adanya mimpi basah, tidak ada balik. Kenapa? Bisa jadi dia balik karena hal yang lain. Dari tiga itu dilihat. Iya kayak gitu. Ya, jadi tidak diwajibkan dari diwajibkan dari adanya ihtilam, dia itu jadi balik. Tapi ini dibalik. Tidak diwajibkan ketika dia tidak mimpi, dia tidak balik. Bisa jadi dia balik karena udah nyampe 15 tahun. Contoh yang lain. Ya. Ma yalzamu min wujudihi, misalkan di sini al-baul. Oke, contoh baul, air kencing. Apa yang diwajibkan dari adanya air kencing? Nakdul wudu. Setiap ada kencing pasti dia bakal wudu.
Wala yalzam, tapi tidak diwajibkan ketika tidak adanya baul, dia tidak batal. Bisa jadi dia tidur. Paham? Bisa jadi batalnya karena yang lain, megang perempuan misalnya. Bisa jadi dia kentut. Gitu. Paham? Ini makna kalimat ini. Ma yalzamu min wujudihi, apa yang diwajibkan dari adanya baul, apa? Dia itu pasti batal wudu. Tapi ketika nggak ada air kencing, belum tentu dia punya wudu. Bisa jadi dia batal karena hal yang lain. Itu pun di bulu. Ketika dia mimpi basah, itu sudah pasti dia balik. Tapi ketika dia belum mimpi basah, belum tentu dia belum balik. Siapa tahu ada hal lain yang membuat dia balik. Yaitu haid di perempuan atau nyampe 15 tahun. Gitu, ya. Misalkan umur 15 tahun, ini orang belum mimpi. Ya, umur 15 dia belum mimpi buat laki-laki nih. 15 dia belum mimpi. Belum ihtilam. Dia ini balik belum? Udah balik. Karena apa? Udah nyampe 15. Paham? Harus 15 pas. 15. Nanti kita bahas. Nanti ada. Ya. Ini. Mana ini paham ya? Udah. Makna mukallaf. Kita bahas mukallaf. Apa sih mukallaf itu? Yang dibebankan oleh hukum. Coba yang ke usul fiqh apa kitabnya dulu ya? Al-Wajiz. Apa mana hukum? Ayo. Mana hukum? Awas. Mana hukum? Usul fiqh. Kan ada hukum taklifi, hukum wada'i. Ya kan ya? Oh, Ustaz, kita Allah Ta'ala. Terus? Gagal. Allah Ta'ala muta'alliq bi af'alil mukallaf. Itu al-muta'alliq bi af'alil mukallafin. Ya, mukallafin. Wada'an atau ikhtiyar. Ya. Di mana syahidnya? Af'alul mukal. Makanya di mabadi ilmu fikih maudu'uhu apa? Af'al mukallafin. Loh, kan lupa nih yang kemarin. Maudu'nya apa? Maudu' fikih. Af'al mukallafin. Nah, apa ada mukallaf itu? Man huwal mukallaf. Itu loh. Man huwal mukallaf. Apa kita semua mukallaf semuanya? Mukallaf enggak kita? Mukallaf. Coba. Man huwal mukallaf. Balik satu. Akil dua. Islam. Islam tiga. Qadir empat. Terus Salamatul Hawas lima. Bulugu dakwah. Itu banyak banget ya. Mukallaf itu satu akil. Orang berakal. Ya. Kalau jabihi al-majnun. Al-majnun itu tidak dibebankan, bukan mukallaf. Makanya dia nggak sholat, ya, dia nggak puasa, karena dia bukan mukallaf. Yang kedua balik. Orang yang udah balik. Makanya kenapa ini dimulai dengan babul bulu itu. Kalau jadi asobi, ya, itu. Bayi itu belum mukallaf, belum mukallaf. Itu, ya. Yang ketiga salimul hawas. Ya. Orang yang hawasnya semuanya berfungsi. Bisa melihat, bisa merasakan, tangan bisa buat meraba, ya, bisa mendengar, namanya salimul hawas. Itu jadi mukallaf.
kharaja bihi ghairu salimil hawas, orang yang hawasnya tidak berfungsi, entah itu buta, entah itu tuli, entah itu gagu misalnya, itu termasuk tidak mukallaf. Tidak mukallafnya cuma di bagian yang dia tidak bisa. Awas ya, misalkan ada orang dia gagu tapi mata bisa, yang telinga bisa, cuma gagu aja, maka dia enggak mukallaf di ibadat yang menggunakan bisa. Gitu. Dia buta, bisa ngomong, mendengar bisa, dia enggak mukallaf di ibadat yang menggunakan mata. Makanya di akad nikah yang gagu kayak gimana? Ditulis. Di situ, ya, di situ letaknya ghairu mukallaf fi akdi nikah buat orang yang gagu, yang bisu. Ya, gitu loh. Yang keempat itu balagotu dakwah. Ini orang yang sudah nyampe kepadanya dakwah, maka itu mukallaf. Kharaja bihi lam tablughu dakwah. Coba sekarang ini ada nggak yang punya dakwah? Di Amazon Zat. Di pedalaman. Di pedalaman ada ya? Ada. Tapi kamera yang sampai sana. Anak tanya, sekarang ada nggak yang punya dakwah? Ada masih ada. Ada nggak? Ada. Ali di PSM. Di Makassar ada nggak yang belum nyampe dakwah? Banyak. Banyak. Apa contohnya? Contohnya di daerah pulau-pulau. Pulau-pulau nggak ada ulama, Enggak ada. nggak ada HP. Enggak ada.